telah ditemukan mayat seorang balita yang masih berusia 2 tahun. Dan ternyata mayatnya dengan kondisi terbelah menjadi 2. Dan kalian tebak siapa pelakunya? Pelakunya bukan orang berusia tua atau bahkan orang yang telah dewasa, melainkan pelakunya adalah bocah berusia 10 tahun. Udahlah, daripada basa-basi, mari kita dengar ceritanya. Kisah kita kali ini datang dari negara Inggris nih guys, dimana pada saat itu 12 Februari 1993, James Bulger, yaitu balita berusia 2 tahun, sedang berbelanja bersama ibunya di supermarket nih guys. Dan tahu gak sih guys, pada saat itu, karena dia kan masih berusia 2 tahun lah ya, seharusnya ibunya itu kan sering bawa pakai troli bayi itu, tahu gak? Yang sering bawa-bawa balita di troli bayi. Nah, tapi pada momen itu, si James Bulger ini dibawa dengan dituntun atau cuma diteng-teng aja gitu, supaya si James ini tuh kayak mandiri aja lah gitu ya. Karena kan di sana udah sering nih, biar mereka mandiri, mereka tuh dibawa seperti itu. Nah, pada saat kejadian, ibunya ini sedang berbelanja nih guys. Dan ketika dia berbelanja, dia itu akan mau membayar si belanjaannya ini. Nah, si James ini lepas dari pengawasan ibunya. Nah, setelah itu datang 2 orang bocah yang masih berusia 10 tahun nih guys. Dan ini adalah awal mula mimpi buruk untuk keluarga James. Dimana guys, ternyata 2 bocah ini memang niat datang ke supermarket buat mencuri makanan plus ingin nyulik balita. Ini anak kecil, tapi niatannya udah buruk banget. Oke, di sini saya akan ceritakan. Yang pertama adalah John Penable, dan yang kedua Robert Thompson namanya. Dah, 2 anak ini nih bengal banget, bader banget lah pokoknya mah ya. Dimana si John sama si Robert ini memang sudah biasa datang ke supermarket buat nyuri makanan. Cuman khusus untuk hari itu mereka memang sudah ada niatan untuk menculik anak kecil atau balita guys. 10 tahun punya niatan kriminal. Wah, ini udah gila banget lah. Dan ternyata guys, ada fakta menarik pada hari itu juga. Ternyata di hari itu juga sebenarnya si John sama si Robert ini sedang bolos dari sekolahnya. Udah bolos dari sekolah, niatannya kayak gitu. Dan tahu gak sih guys, ternyata memang mereka ini tuh memang sudah sering melakukan hal-hal seperti ini, dimana mereka bolos dan mereka akan lari ke supermarket ini dan mereka akan mencuri makanan. Cuman sayangnya pada saat itu mereka bertemu dengan James, dimana memang niatan John sama Robert ini mau menculik balita guys. Nah, sebenarnya si James ini bukan target utama mereka nih guys, karena sebelumnya mereka sudah mengincar ada seorang balita, tapi bukan si James ini guys, dimana mereka sudah mengikuti si balita ini dan mereka hendak mau menculik balita ini. Tapi sayangnya mereka tidak bisa menculik balita yang tersebut karena posisinya ada security dan ada yang lainnya yang sedang mengawasi. Tapi sayangnya mereka bertemu dengan James yang pada saat itu sedang lolos dari pengawasan kedua orang tuanya, atau lebih tepatnya lolos dari pengawasan ibunya, karena pada saat itu James sedang berbelanja sama ibunya. Nah, karena posisinya James ini sedang sendirian dan tidak ada pengawasan dari kedua orang tuanya, akhirnya Jones dan Robert membujuk dan membawa si James guys. Dan kalian tahu, mereka benar-benar berhasil membawa si James. Ya mungkin si James juga akan berpikir positif ya, namanya juga anak kecil gitu loh. Dan mereka dibawa keluar dari supermarket. Ibu James yang mulai menyadari kalau James itu gak ada, akhirnya mulai tuh mencari ke security dan menanyakan ke bagian pusat informasi ini guys. Biasa kan kalau di supermarket itu suka ada pusat informasi, dan akhirnya dikasihlah pengumuman untuk mencari James ini. Dan akhirnya memang tidak ketemu. Pada hari itu ya, tidak ketemu nih guys. Dan ya sudah, karena tidak ketemu, akhirnya ibu James ini memutuskan untuk lapor ke polisi ini guys. Dimana setelah laporan ini diterima, akhirnya ibu James ini menunggu kabar dari polisi. Namun sayangnya 1 hari itu tidak ketemu dan tidak ada kabar dari James. Lanjut kita ke cerita James lagi ya. Di sisi lain, ketika ibunya James sedang mencari si James ini dan melaporkan ke sana ke sini, ternyata John sama Robert ini telah berhasil lolos dari area supermarket. Jadi mereka sudah keluar dari area supermarket. Dan guys, ternyata banyak saksi mata yang melihat 3 bocah ini keluar guys. Ya otomatis mereka juga nggak akan curiga ya guys, karena
Yang dua bocah berusia 10 tahun dan yang satu lagi balita berusia 2 tahun. Ya siapa yang mau curiga? Mereka akan berpikir bahwa mereka ya adik kakak aja gitu loh. Iya kan? Gak akan ada yang curiga sampai sejauh itulah pokoknya. Dan ternyata setelah John sama Robert ini berhasil membawa si James ini keluar dari area supermarket, selanjutnya John sama Robert ini membawa si James ini ke area perlintasan kereta api atau rel kereta api. Membawa ke sana. Mau ngapain coba dibawa ke sana? Dan ternyata disinilah kronologi pembunuhan itu terjadi. Anak berusia 10 tahun coy. Anak berusia 10 tahun punya niatan separah ini, gila. Oke, kita langsung lanjut aja. Bagaimana kronologinya? Jadi ternyata si James ini didorong oleh si John sama si Robert ini agar si James ini terjatuh di sekitaran area perlintasan kereta api. Didorong. Namanya balita berusia 2 tahun. Ketika didorong kayak gitu kan dia jatuh dong. Nah, ketika dia sudah jatuh, itu tidak berhenti sampai di situ. Ternyata si John sama si Robert ini mencipratkan cat ke mata si James. Mencipratkan cat. Otomatis si James tidak dapat melihat. Nah, ketika si James tidak berdaya, udah mah dia jatuh, udah mah dicipratin cat, tidak berdaya. Di saat itulah John sama Robert ini membawa sepotong besi yang beratnya 10 kilo. Besi beratnya 10 kilo dan dihantamkan ke kepala si James. Dihantamkan ke kepala si James hingga akhirnya James meninggal di tempat. Itu berat banget, 10 kilo untuk anak berusia 2 tahun. Setelah meninggal di tempat, John sama Robert ini ternyata walaupun mereka bocah 10 tahun, mereka cukup pintar nih guys. Dimana mereka membawa jasad dari si James ini dan menaruhnya di perlintasan kereta api. Dibawa ke tengah lintasan rel kereta api. Dan ya kalian sudah tahu, kereta api melintas di area tersebut. Akhirnya jasad dari James terbelah menjadi 2 bagian. Kita langsung ke bagian penangkapan dari John sama Robert ini nih guys. Jujur ya, gemes banget pokoknya. Dan ternyata bagian penangkapannya ini ya udah seperti biasa aja. Polisi mencari-cari dan akhirnya menemukan dari CCTV pihak supermarket. Dan ketika sudah menemukan CCTV dari pihak supermarket, sebenarnya ini sudah dilaporkan ke orang tua si James. Kalau memang sudah ketemu nih si James ini melalui dari CCTV. Dan ya sebenarnya orang tua dari James ini masih berpikir positif dan mereka malah sebenarnya senang. Kenapa senang? Karena ya udah, ternyata yang membawa mereka itu cuman bocah berusia 10 tahun. Jadi mereka nggak akan mikir yang aneh-aneh. Paling cuman dibawa ke, kalau sekarang apa ya, time zone gitu ya. Paling dibawa ke tempat main atau apa gitu loh. Cuman nggak ada kabar nih. Otomatis paling dibawa ke rumahnya gitu loh. Dibawa ke rumah mereka nih si bocah-bocah 10 tahun ini gitu loh. Tapi sayangnya ya polisi menemukan si James ini memang berada di perlintasan kereta api dan jasadnya telah terbelah menjadi 2 bagian karena terlindas oleh kereta api. Ini anak-anak bocah ya, kurang ajar banget. Dan ya otomatis keluarga James ini yang histeris mendapatkan kabar seperti itu, yang tidak menduga. Karena mereka menduganya ya namanya di bawah bocah berusia 10 tahun gak akan ada apa-apa dong. Dan akhirnya polisi dengan sigap langsung mencari keberadaan si John sama si Robert ini. Polisi ini mendapatkan dulu mayat dari si James ini, baru mencari si John sama si Robert ini. Benar-benar langsung dicari banget gitu loh. Dan setelah ditemukan dari sekolah, jadi ketemunya di sekolah juga nih guys, lewat absen. Jadi kalau misalkan kalian sekolah kan suka ada absen tuh. Nah dari daftar absen ini ketemulah nama si John sama si Robert ini. Setelah mereka ketemu, akhirnya polisi langsung menginterogasi mereka. Ya biasalah, namanya anak kecil kan pura-pura dulu tuh, wah tidak ini itu. Dan ternyata si Robert ini jago alibi guys. Si Robert ini jago alibi dan si John ini juga jago alibi. Tapi ya polisi udah tahu lah menghadapi ya bocah berusia 10 tahun. Cuman takut-takutin dikit ya mereka akhirnya mengaku. Dan setelah mereka mengaku guys, akhirnya mereka dijatuhi hukuman selama 8 tahun rehabilitasi. Kenapa harus rehabilitas? Karena mereka masih di bawah umur. Gak adil sih ya, tapi ya itu yang terjadi guys. Dan akhirnya karena mereka direhab, ya sudah,
nggak ada hal-hal lain lagi yang terjadi. Jadi cuma direhab, ya udah gitu loh. Akhirnya ya mereka dilepaskan lagi setelah masa rehabnya selesai. Jujur, ini memang gak adil, tapi ini yang terjadi. Ini banyak banget yang begini, dan ini bocah berusia 10 tahun. Udah bingung lah pokoknya guys. Itu aja untuk kisah kali ini. Oke guys, itu saja untuk video kita kali ini. Dan jujur guys, ini sebenarnya aku kayak nggak terlalu ceria. Kenapa? Karena memang pas bener-bener nonton dokumentarinya, itu ada kok di Netflix dokumentarinya, dan memang kalian baca artikelnya juga banyak banget. Itu bikin lemes banget. Kenapa? Karena ya membayangkan aja, ini balita berusia 2 tahun. Jadi ya lemes banget lah buat ceritanya. Ya walaupun memang sebelumnya saya juga membahas tentang si Elizabeth itu tuh yang membunuh 612 orang wanita juga. Terus ada 5 pembunuh yang cerdas. Ya kadang kecerdasannya itu katanya disetarain sama Albert Einstein. Tapi jujur, khusus yang videoin ini gue lemes banget sih guys. Jujur lemes banget. Jadi ya nggak ngerti lagi gitu logika anak bocah berusia 10 tahun kok bisa sejauh itu gitu loh. Tapi ya udahlah, itu yang terjadi. So guys, itu saja untuk video kita kali ini. Jangan lupa di subscribe, di like juga, dan kalau kalian mau join lah sama beberapa sosial media yang saya punya juga. Itu saja untuk video kita kali ini, and so bye bye.